Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Pembelajaran Mesin kelas RC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu prediksi antara buah semangka dan buah salak menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 6, yaitu ada Tri Murnianingsih dengan NIM 038. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Jeli Kurnilia dengan NIM 083. Selanjutnya ada Nathanael Octavianus Partahan Sihombing dengan NIM 107. Ada Putri Durotu Sophia dengan NIM 116. Dan terakhir ada Pandra Insani Putra Azwar dengan NIM 137. Untuk abstraknya sendiri, jaringan saraf tiruan atau neural network adalah teknik populer untuk klasifikasi citra, meniru cara kerja otak manusia dalam mempelajari pola data. Dan pada praktikum kali ini digunakan jenis neural network yaitu CNN yang khusus dirancang untuk memproses citra. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk mempelajari pola dari citra. Dalam laporan ini, kami akan menggunakan CNN untuk memprediksi apakah sebuah citra adalah gambar buah semangka atau buah salak, serta mengetahui keakuratan model dari convolutional neural network pada identifikasi buah-buahan. Kemudian latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, latar belakang yang merupakan buah adalah hasil tumbuhan yang dihasilkan oleh bunga-bunga dan berisi biji, yang umumnya dapat dimakan. Namun, klasifikasi buah-buahan, terutama dalam kategori yang sulit untuk dikonsumsi, seperti genus jeruk, menjadi tantangan. Namun, kecerdasan buatan khususnya CNN dalam deep learning mencerminkan proses algoritma yang terinspirasi oleh otak manusia. Penggunaan deep learning, terutama dalam pengolahan citra digital, menjadi optimal dengan pengembangan convolutional neural network. Model ini terinspirasi dari sistem neuron manusia, dapat mengenali dan mengidentifikasi buah-buahan melalui latihan pada dataset yang disediakan. Laporan ini bertujuan untuk mendalami pengenalan identifikasi buah-buahan melalui pendekatan. Next. Tujuannya adalah menyelesaikan tugas pada praktikum pembelajaran mesin modul 4 mengenai neural network, kemudian mengetahui tahapan dalam melakukan pemodelan pada convolutional neural network, kemudian mengetahui keakuratan model dari CNN pada identitas buah-buahan. Selanjutnya, metode yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandra Insani Putra Luar dengan NIM 121450137. Adapun metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Dalam kasus ini, CNN dirancang untuk memproses data dengan struktur grid seperti gambar. Dalam konteks prediksi buah semangka dan buah salak, CNN dapat digunakan untuk mempelajari pola-pola visual yang membedakan kedua jenis buah tersebut. CNN ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan input, yang kedua adalah lapisan konvolusi, yang ketiga adalah lapisan pooling, dan yang keempat adalah lapisan fully connected. Fitur-fitur yang dapat diekstrak oleh CNN ini dari citra buah semangka dan buah salak antara lain, yang pertama ada bentuk buah, yang kedua warna buah, dan yang terakhir itu ada tekstur buah. Baik, sini hasil dari pembahasan akan saya jelaskan. Bisa untuk membuka code-nya. Oke, yang pertama kita praktikum ini, kita gunakan dataset buah semangka dengan buah salak, datanya berupa gambar. Dalam data tersebut dibedakan menjadi satu jenis yaitu data trennya. Nah, di model CNN kita pertama kita import dulu library-nya, ada NumPy, ada TensorFlow, ada OS, ada matplotlib.pyplot, ada matplotlib.image, terus ada CV2. Selanjutnya di sini kita masukkan datasetnya dengan semangka dan salak. Terus kita masukkan data filenya, file semangka sama dengan us.list.
list dirnya, terus kita print sama file salaknya juga. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya bahwa nomor untuk semangkanya itu ada 475 dan nomor untuk salaknya itu 490. Sini kita membuat label pada data, file semangka dan file salaknya. Terus di sini kita melabelkan sama dengan file semangkanya plus file salaknya. Terus kita print, dan terlihat jelas pada outputnya di share screen ini. Selanjutnya kita display, selanjutnya kita display untuk buah semangka dengan fungsi img sama dengan mp_image.imread semangka. Terus kita menggunakan plot dan terlihat pada outputnya itu gambar semangka. Selanjutnya kita display untuk buah salak dengan fungsi yang sama dengan yang di atas dan kita buat plotnya dan terlihat pada outputnya itu buah salak. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada variabel apa data yang isinya list kosong, itu isinya itu nanti dari hasil convert convert file semangka sama file salak ini dengan apa namanya size-nya itu 100 128, jadi di resize yang tadinya kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan info apa namanya di gambar itu sendiri itu size itu 100 kali 100. Nah, cuman kami resize menjadi 128 kali 128 agar lebih apa namanya lebih mudah dipecah-pecah jadi pixel-pixel dengan tadi ini convert itu ke RGB untuk yang sama-sama itu semangka sama salak begitu. Kemudian di sini tuh apa namanya mengubah yang bagian data tadi yang udah diisi sama semangka masalak itu jadi yang X, terus yang label itu jadi Y. Ya, Y labelnya itu dari yang di atas tadi itu ya. Atas yang satu 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 nol di sini ditargetin jadi kelas, kelas apa namanya dalam klasifikasi. Nah, terus kemudian kita nge-split datanya jadi data training sama data test dengan pembagian itu 80 hasil dari gabungan dari apa namanya data tadi itu di apa namanya 80/20, jadi data semangka sama sama salak itu dipisah 80/20 untuk yang train sama TS-nya. Terus ini hasil dari dalam bentuk apa namanya, terus untuk nge-scale tadi antara train sama TS itu dibagi 255 itu untuk dimasukin ke matriks dalam 3 kali 3 gitu. Nah, terus kenapa ini 255? Karena itu dia nilai yang di antara 0 sampai 256, yang artinya kalau 0 itu dia jadi hitam putih, 256 juga kayak gitu. Nah, terus di sini kita kan tadi kelas-kelas kita cuma ada dua, semangka masalah semangka masalah, maka ini jadi clear dulu untuk nama kelasnya itu ada dua. Kemudian di sini kita membuat model dari sequential dengan bantuan tadi library Keras. Yang di apa namanya yang pertama tadi melalui layer convolutional 2D-nya itu pertama shape yang tadi udah dibuat yang size-nya itu 100 kali 100 128 kali 128 dengan dengan apa namanya fungsi kernelnya itu 3 kali 3 itu difilter dulu menjadi 64. Kemudian dilakukan eh, pooling itu dengan matriks 2 kali 2, dengan max pooling yang 2 kali 2. Terus setelah itu dilakukan lagi filter lagi dari apa konvolusionalnya dengan fungsi aktivasi relu sama kayak yang di atasnya itu 128. Kemudian dia apa namanya dilakukan pooling lagi, max pooling lagi 2 kali 2. Kemudian dilakukan lagi konvolusional layernya itu 256 dan filter 256. Kemudian dilakukan max pooling lagi, terus baru diratain, padetin. Kemudian dari apa namanya setelah dipadatin lagi itu dilakukan eh, dance di sini itu dengan filtering 128, kemudian dilakukan dropout sebanyak 50%, kemudian apa dikecil lagi dengan filter 64, kemudian dropout lagi 50%. Nah, terus pas sudah hasil outputnya itu nanti diaktifasi dengan fungsi sigmoid
Kemudian tadi number of layers ada dua. Terus di sini untuk mengcompile neural networknya itu pakai optimizer yang Adam, terus loss-nya itu yang spare kategorial cross entropy. Nah itu ini tuh maksudnya yang spare apa? Spare kategorial ini untuk ada kategori yang tipe yang kategori yang bukan biner gitu. Jadi bukan apa namanya yang kayak semangka atau bukan semangka tapi ini lebih ke arah semangka masalah berbeda klasifikasi berbeda kategori. Terus yang di sini matriksnya untuk ACC untuk apa akurasi menghitung akurasi untuk akurasi kemudian ini dilakukan training pada model tadi dengan epoch sebanyak 15 terus dilakukanlah apa namanya model evaluasi di sini itu hasil dari apa gabungan tadi dari yang training modelnya tadi hasil dari training modelnya. Nah, terus untuk lebih gampang lihat itu kita mungkin bisa dapat dari plot aja. Nah, di sini dapat lihat bahwa pas tren tadi kan data yang dari semangka validasi itu data dari apa salak. Nah, itu sama-sama akurasinya meningkat dan bagus. Kemudian mungkin yang dari salak ini bisa dibilang overfitting karena tidak apa namanya lurus gitu aja. Dan kemudian di sini yang untuk plot loss value-nya terus berapa rugi dari modelnya dapat dilihat bahwa untuk yang semangka itu turun turun terus kemudian kalau untuk salak dia naik baru nanti turun. Nah, artinya mungkin ada suatu terjadi overfitting kayak yang tadi sama yang kayak di akurasinya. Kemudian eh, di sini kita langsung lakuin prediksi aja untuk dari semangka sama eh, apa namanya salak. Dan yang pertama ini kita lakuin prediksi dulu terhadap semangka. Makanya ini dimasukin file dari semangka. Itu makanya nih pas ketika outputnya dia hasilkan ini adalah buah semangka, dapat lihat bahwa ini itu eh ini prediksinya tuh nilainya segini untuk yang lossnya nih untuk yang akurasinya sebesar segini 0,996 untuk lossnya dan dapat lihat bahwa outputnya berdasarkan itu prediksi labelnya itu adalah ini adalah buah semangka sesuai dengan output yang dihasilkan. Kemudian ini untuk prediksi salaknya dia hampir sama juga fungsinya, cuman cuman beda apa namanya hasil dari outputnya aja nih. Jadi outputnya adalah buah salak dan kemudian pas ketika kita lihat ini dapat lihat bahwa loss itu sekitar 0,16-an dan akurasinya itu 9, apa 9,6 96%. Kemudian buah ini adalah buah salak dan kemudian ini pseudopod dan flowchart akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk flowchart-nya, yang pertama di sini kita mulai terlebih dahulu, lalu kita import library-nya, lalu kita input dataset-nya. Ini nantinya akan menjadi data latih dan data tes yang berupa gambar semangka dan salak. Lalu dilanjut dengan proses data, yaitu convert ke RGB. Lalu dibuat ke dalam pixel array. Selanjutnya, proses untuk split data menjadi data train dan data test. Lalu terdapat proses lagi yaitu membangun model sequential 2 yaitu convolutional dengan kernel 3x3 aktivasinya dengan fungsi ReLU. Terus untuk poolingnya itu 2x2. Lalu ada flatten dan density dan dropout. Lalu ada proses lagi yaitu mengcompile model dengan ada binary, cross cross entropy dan akurasi. Lalu di training data dengan data latih, lalu dilakukan evaluasi model dengan data yang valid. Lalu proses lagi untuk prediksi gambar yang ingin diassign dengan model yang telah dibangun. Nah, selanjutnya ini saat memprediksi model ini terdapat dua kemungkinan yaitu apakah buah ini termasuk buah semangka atau buah salak. Jika maka dari itu ada decision di sini. Decisionnya itu berbentuk isinya itu input pred label. Jika labelnya itu sama dengan 1, maka dia akan menampilkan output bahwa buah ini adalah buah semangka. Tapi jika bukan 1, maka outputnya itu buah salak. Lalu selesai.
Selanjutnya untuk pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode-nya yang pertama yaitu kita import library-nya terlebih dahulu. Lalu pet ke directory data train dan data test-nya. Terus kita processing datanya yaitu terdapat membuat objek image data generator untuk augmentasi pada data train dan buat objek image data generator untuk data test. Nah, selanjutnya buat generator untuk data train dan data test. Di sini ada dua hal yang kita lakukan, yaitu menggunakan flow from directory untuk membaca data dari directory dan menentukan ukuran target gambar mulai dari batch size dan mode class. Terus kita bangun model CNN-nya dengan sequential untuk membangun model secara berurutan. Terus kita tambah terus lapisannya sampai 5 kali. Terus kita compile modelnya, yaitu menentukan loss function, optimizer, dan metrik yang ingin dipantau. Lalu kita latih modelnya dengan metode fit. Terus kita tentukan jumlah epoch-nya, langkah-langkah per epoch, data validasi, dan langkah-langkah validasi. Lalu kita evaluasi modelnya dengan metode evaluate. Selanjutnya kita hitung akurasi atau metrik evaluasi. Lalu kita cetak atau tampilkan hasil evaluasi model untuk melihat hasil dari akurasi pada data tes. Selanjutnya, untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, setelah melakukan langkah-langkah tadi sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada tugas praktikum modul 4 ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur termasuk penerapan Convolutional Neural Network atau CNN. Yang kedua, tahapan pemodelan CNN telah dijelaskan dengan rinci, mencakup proses pemrosesan data, pembuatan layer konvolusional 2D, kemudian kompilasi model, dan pelatihan dengan jumlah epoch tertentu. Yang ketiga, evaluasi model CNN pada identifikasi buah-buahan menunjukkan akurasi 100%. Namun plot grafik menunjukkan potensi overfitting yang terlihat dari peningkatan validation loss setelah titik tertentu. Dan yang terakhir, terdapat masalah pada pemodelan dengan MobileNet V2 di mana hasil prediksi sesuai dengan buah yang seharusnya. Hal ini menunjukkan adanya cocokan antara hasil prediksi dan gambar yang dihasilkan oleh model, dengan hasil akurasi diklaim sebesar 100%. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.